Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, seperti biasanya mari kita lanjutkan ulasan ajaran Bhairava Tantra lanjutan dari yang kemarin. Kali ini kita mengulas cinta dalam Tantra. Yang dimaksud dengan cinta di sini bukanlah cinta dengan nafsu sebagaimana seperti laki-laki dan perempuan, itu hanyalah gambaran saja. Cinta di sini kita mengarah kepada cinta seorang hamba kepada penciptanya. Setelah mengalami makom cinta atau mahabbah, maka akan berlanjut ke makom istighraq atau tenggelam ke wilayah samudra ketuhanan. Setelah istighraq atau tenggelam maka akan berlanjut ke makom fana atau ketiadaan, istilah Jawanya suwung. Kemudian naik lagi ke makom fana bilah atau hilangnya segala sesuatu yang terlihat hanya zat Allah. Kemudian setelah itu naik lagi ke makom bako bilah atau langgeng berkekalan bersama Allah. Dalam memaknai cinta di ajaran Tantra ini banyak disalahartikan sehingga terperangkap ke dalam samudra kesesatan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dari kesesatan, dan kita tidak henti-hentinya memohon bimbingan Tuhan agar selalu berpijak di atas jalan yang diridhoinya. Dalam pengalaman kita, hanya cinta yang dapat memberikan secercah pengalaman. Itu sebabnya cinta menjadi alat yang sangat dasar untuk menanamkan kebijaksanaan Tantra. Dalam pengalaman kita dapat mengatakan bahwa hanya cinta yang melampaui dualitas. Ketika dua orang sedang jatuh cinta, semakin dalam mereka bergerak ke dalam cinta, semakin berkurang kesadaran bahwa mereka adalah dua, mereka semakin merasa menjadi satu. Dan akan sampai pada titik puncaknya ketika di mana mereka hanya kelihatannya saja dua. Di dalam mereka adalah satu, dualitas terlampaui. Hanya dalam arti ini ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan adalah cinta, menjadi bermakna, tidak sebaliknya. Cinta adalah pengalaman terdekat dengan Tuhan. Ini bukanlah berarti bahwa Tuhan adalah cinta, sebagaimana umat Kristen menafsirkan bahwa Tuhan memiliki cinta seorang ayah untukmu. Omong kosong. Tuhan adalah cinta, adalah pernyataan Tantra. Ini adalah berarti bahwa cinta adalah satu-satunya hakikat dalam pengalaman kita yang terdekat yang dapat kita capai untuk menuju Tuhan, menuju yang ilahi. Mengapa demikian? Karena dalam cinta kesatuan dirasakan. Tubuh tetap dua, tapi sesuatu yang melampaui tubuh bergabung dan menjadi satu. Itulah mengapa ada begitu banyak orang mendambakan hubungan seks. Yang didambakan sebenarnya adalah kesatuan, tapi kesatuan itu bukan seksual. Dalam hubungan seks dua tubuh hanya menipu perasaan menjadi satu, tetapi mereka tidak satu, mereka hanya terhubung bersama-sama. Tapi untuk satu waktu dua tubuh saling melupakan satu sama lain, dan kesatuan fisik tertentu dirasakan. Mendambakan ini tidak buruk, tapi berhenti di situ adalah berbahaya. Mendambakan cinta ini menunjukkan dorongan lebih dalam untuk merasakan kesatuan. Dalam cinta, di keadaan yang lebih tinggi, bagian yang terdalam dari diri kita bergerak, menyatu dengan sang kekasih, dan ada perasaan kesatuan di sana. Dualitas lenyap. Hanya dalam cinta yang non-dualistik seperti ini kita dapat miliki secercah pengalaman seperti apa keadaan Bhairava itu. Kita dapat mengatakan bahwa keadaan Bhairava adalah cinta mutlak tanpa pernah kembali lagi, tidak ada kejatuhan kembali dari puncak cinta. Ia akan tetap ada di puncak. Kita telah mengatakan tempat tinggal Siwa di Kailas. Itu hanya simbolik saja, Kailas adalah puncak tertinggi, puncak paling suci. Kita telah membuatnya sebagai tempat tinggal Siwa. Kita bisa pergi ke sana tapi kita harus turun lagi, itu tidak dapat menjadi tempat tinggal kita. Kita bisa pergi berziarah. Ini adalah tirtayatra, ziarah, perjalanan. Untuk sesaat kita dapat menyentuh puncak tertinggi itu, lalu kita harus turun kembali. Di dalam cinta perjalanan suci ini terjadi, tetapi tidak untuk semua karena hampir tidak ada yang bergerak melampaui seks. Sehingga kita harus hidup di lembah gelap. Kadang-kadang seseorang bergerak ke puncak cinta, tapi kemudian harus jatuh kembali karena itu begitu memusingkan. Cinta itu sangat tinggi dan engkau sangat rendah, dan karena itu sangat sulit untuk tinggal di sana. Mereka yang memiliki cinta, mereka tahu bagaimana sulitnya untuk terus mencintai. Kita harus kembali lagi dan lagi. Ini adalah tempat tinggal Siwa. Ia tinggal di sana, di ketinggian cinta adalah tempat tinggalnya.
Seorang Bhairava tinggal di dalam cinta, itulah tempat tinggalnya. Ketika aku mengatakan itu adalah tempat tinggalnya, yang kumaksud sekarang ia bahkan tidak menyadari cinta, karena jika engkau tinggal di Kailas engkau tidak akan menyadari bahwa ini adalah Kailas, ini adalah puncaknya. Puncak menjadi polos. Siwa tidak menyadari cinta. Kita menyadari cinta karena kita hidup di yang bukan cinta. Dan karena keadaan kontras itu kita merasakan cinta. Siwa adalah cinta. Keadaan Bhairava berarti seseorang telah menjadi cinta, bukan mencintai. Seseorang harus menjadi cinta, tinggal di puncak. Puncak itu telah menjadi tempat tinggalnya. Bagaimana membuat puncak tertinggi ini menjadi mungkin, melampaui dualitas, melampaui ketidaksadaran, melampaui kesadaran, melampaui tubuh dan melampaui jiwa. Melampaui dunia dan melampaui apa yang disebut sebagai moksa, pembebasan. Bagaimana untuk mencapai puncak ini? Tekniknya adalah tantra, tapi tantra adalah murni teknik, sehingga akan menjadi sulit untuk memahaminya. Pertama mari kita memahami pertanyaannya, apa yang ditanyakan Dewi Parwati. Oh Siwa, apakah realita atau hakikatmu? Mengapa Dewi Parwati bertanya menggunakan pertanyaan ini? Engkau juga dapat mengajukan pertanyaan ini, tapi itu tidak akan membawa makna yang sama. Jadi, cobalah memahami mengapa Dewi Parwati bertanya, apakah realita atau hakikatmu? Dewi Parwati berada dalam cinta yang mendalam. Ketika engkau berada dalam cinta yang mendalam, untuk pertama kalinya engkau mengalami realitas batin. Kemudian Siwa bukanlah bentuk, bukanlah tubuh. Ketika engkau sedang jatuh cinta, tubuh kekasihmu menghilang, lenyap. Bentuknya menjadi tiada dan yang tak berbentuk menjadi terungkap. Engkau menghadapi jurang, menghadapi kedalaman kekosongan. Itulah sebabnya kita begitu takut kepada cinta. Kita dapat menghadapi tubuh, kita dapat menghadapi wajah, kita dapat menghadapi bentuk, tapi kita takut untuk menghadapi jurang kekosongan. Jika engkau mencintai seseorang, jika engkau benar-benar mencintai, tubuhnya pasti akan lenyap. Dalam beberapa saat klimaks, pada puncaknya, wujud akan menguap, dan melalui yang tercinta engkau akan memasuki yang tak berwujud. Itulah mengapa kita takut, itu adalah seperti jatuh ke dalam jurang yang tak bertepi. Jadi pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan sederhana. Oh Siwa, apakah realita atau hakikatmu? Dewi Parwati pasti telah jatuh cinta kepada wujudnya. Hal ini dimulai dengan caranya itu. Dia pasti telah mencintai pria ini sebagai seorang pria, dan sekarang ketika cinta telah menjadi dewasa, ketika cinta telah berbunga, pria ini menghilang. Dia menjadi tak berwujud. Kini pria ini tidak dapat ditemukan di mana-mana. Oh Siwa, apakah realita atau hakikatmu? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan dalam kondisi cinta yang sangat kuat dan mendalam. Dan ketika pertanyaan diajukan, itu akan menjadi berbeda dalam pikiran yang bertanya. Jadi buatlah situasi, pertanyaan dalam pikiranmu. Dewi Parwati harus menjadi bingung, Siwa telah menghilang. Ketika cinta mencapai puncak sang kekasih akan lenyap. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena sesungguhnya, semua orang tidak berwujud. Engkau bukan tubuh, engkau bergerak sebagai tubuh, engkau hidup sebagai tubuh, tetapi engkau bukan tubuh. Ketika kita melihat seseorang dari luar, ia adalah tubuh. Cinta menembus ke dalam, kemudian kita tidak melihat seseorang dari luarnya. Cinta dapat melihat seseorang sebagaimana orang tersebut dapat melihat dirinya sendiri dari dalam. Kemudian wujud pun lenyap. Seorang biksu Zen, Rinzai, mencapai pencerahannya. Dan hal pertama yang ia tanyakan adalah, di mana tubuhku? Kemana tubuhku telah pergi? Dan ia mulai mencari. Dia memanggil murid-muridnya dan berkata, pergi dan cari tahu di mana tubuhku. Aku telah kehilangan tubuhku. Ia telah memasuki kondisi keadaan yang tak berwujud. Engkau juga keberadaan yang tak berwujud, tapi engkau mengetahui dirimu sendiri tidak secara langsung, tapi melalui mata orang lain. Engkau mengetahui melalui cermin. Kadang, sambil melihat di cermin, engkau menutup mata dan berpikir, bermeditasi, jika tidak ada cermin, bagaimana engkau dapat mengetahui wajahmu? Jika tidak ada cermin, maka tidak akan ada wajah. Engkau tidak memiliki wajah, cerminlah yang seolah-olah memberikanmu wajah. Coba pikirkan dunia di mana tidak ada cermin.
Engkau sendirian, tidak ada cermin sama sekali, bahkan mata orang lain tidak dapat dijadikan cermin. Engkau sendirian di sebuah pulau sepi, tidak ada yang bisa mencerminkanmu. Maka apakah engkau masih akan memiliki wajah? Atau apakah engkau masih akan memiliki tubuh? Engkau tidak dapat memilikinya lagi. Engkau tidak dapat memilikinya sama sekali. Kita mengetahui diri kita sendiri hanya melalui orang lain, dan yang lain hanya bisa mengetahui bentuk luar. Itulah sebabnya kita menjadi teridentifikasi dengannya. Mistikus Zen yang lain, Huihai pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ketika engkau telah kehilangan kepalamu dalam meditasi, segera datang kepadaku. Ketika engkau kehilangan kepalamu, segera datang kepadaku. Ketika engkau mulai merasa tidak memiliki kepala, jangan takut, segera datang kepadaku. Ini adalah saat yang tepat. Sekarang sesuatu dapat diajarkan kepadamu. Dengan masih memiliki kepala, tidak ada ajaran yang mungkin bisa diajarkan. Kepala selalu ada di antaranya. Sutra atau ayat, Dewi Parwati bertanya, "Oh Siwa, apakah realita atau hakikatmu? Apakah semesta yang menakjubkannya ini? Apakah asal-usulnya, yang membentuknya, yang menyebabkannya ada? Siapakah yang mengendalikan perputaran alam semesta ini? Apakah hidup yang di luar segala wujud dan sekaligus meresapi semua wujud? Bagaimana kita dapat sepenuhnya masuk ke dalamnya, melampaui ruang dan waktu, melampaui segala nama dan melampaui segala penjelasan? Mohon hapuskanlah keraguanku." Ketika Dewi Parwati bertanya kepada Siwa, "Oh Siwa, apakah realita atau hakikatmu? Siapakah engkau?" Karena wujudnya telah lenyap, maka ada pertanyaan. Dalam cinta engkau memasuki yang lain sebagai dirinya sendiri. Bukan engkau yang menjawab, engkau menjadi satu, dan untuk pertama kalinya engkau memahami sebuah jurang, kehadiran yang tak berwujud. Itu sebabnya selama bertahun-tahun, dan berabad-abad, kita tidak pernah membuat sebuah patung, gambaran dari Siwa. Kita hanya membuat sebuah Siwa Lingga, yang menjadi simbolnya. Siwa Lingga hanyalah sebuah wujud yang tak berbentuk. Ketika engkau mencintai seseorang, ketika engkau memasuki seseorang, ia menjadi hanya kehadiran yang bercahaya. Siwa Lingga hanyalah sebuah kehadiran bercahaya, hanya sebuah aura cahaya. Itu sebabnya Dewi Parwati bertanya, "Apakah realita atau hakikatmu? Apakah semesta yang menakjubkan ini?" Kita mengetahui alam semesta, akan tetapi kita tidak pernah tahu itu sebagai keajaiban yang menakjubkan. Anak-anak mengetahui, para pecinta pun juga mengetahui. Kadang-kadang penyair dan orang gila juga mengetahuinya. Kita tidak pernah tahu bahwa semesta ini adalah keajaiban yang menakjubkan. Semuanya hanya pengulangan, tidak ada harapan, tidak ada puisi, tidak ada prosa, hanya datar-datar saja. Itu tidak menciptakan sebuah lagu di dalam dirimu, itu tidak menciptakan tarian di dalam dirimu, itu tidak melahirkan puisi di dalam dirimu. Seluruh alam semesta terlihat berjalan seperti mekanik. Anak-anak melihatnya dengan mata yang takjub. Ketika mata penuh ketakjuban, alam semesta adalah menakjubkan. Saudaraku semuanya, sampai sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kalau Tuhan mengizinkan, kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar, atau bisa juga lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia.